Kadang-kadang perusahaan kalau sudah besar itu biasanya suka lengah, Hmm. merasa dia sudah besar, Hmm. kemudian menganggap pesaing itu mungkin tidak selevel dengan dia. Akhirnya sedikit demi sedikit inovasinya mulai pudar. Kita itu boleh bersaing tetapi dengan cara-cara yang memang indah, tidak Oke. merugikan, tidak saling menyikut. Teu aya sikut-sikutan. Dia pesaing yang sudah memberikan energi kepada kita. Loh, kok memberikan energi? 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Sobat UMKM pernah dengar nggak sih istilah kalimat semakin besar perusahaan semakin tinggi pula potensi kehancurannya? Emang iya? Tapi kenapa masa iya perusahaan besar bisa hancur juga gitu ya? Nah, kita hari ini bakal membahas tentang hal tersebut ya, lanjutan juga dari episode sebelumnya. Nah, masih di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, di mana semua solusi-solusi bisnis ada di sini. Masih bersama saya Lisna Gustiani yang hari ini akan menemani Sobat UMKM ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut bersama narasumber kita pastinya. Yaitu siapa lagi kalau bukan, kita sapa saja langsung Bapak Dr. Yusuf Tojiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak. Bisa silaturahmi hari ini kita Iya, terima mau kasih. mau ngebahas hal-hal yang seru lagi tentang bisnis nih Pak, bisnis Iya, UMKM. Enggak apa-apa Pak? Tidak apa-apa. Selalu siap ya Pak Bapak? Insya Allah. Alhamdulillah. Aduh, Sobat UMKM juga pasti sudah semangat sekali kan? Nah Pak, hari ini kita mau ngelanjutin pembahasan sebelumnya, yaitu tahap kewirausahaan itu kan Pak, yang kelima itu research maturity ya Pak. Iya, iya. Kemarin juga sebetulnya sama Bapak juga udah dibahas sekilas ya Pak ya, dan sekarang mungkin mau lebih didalami gitu Iya, Pak. iya. Tapi Pak boleh gak sih disapa-sapa dulu nih Sobat Boleh, UMKM yang di rumah boleh. nih? Kepada teman-teman UMKM yang berada dimanapun, Mm-mm. walaupun di rumah atau di tempat kerja, Mm-mm. kita tidak boleh patah semangat atau mungkin mengurungkan niat untuk menjadi pengusaha. Karena jadi pengusaha itu merupakan sebuah jabatan yang benar-benar sangat menarik. Oke. Satu, pengusaha itu akan memiliki tiket untuk menjadi penghuni surga. Yang kedua, jabatan pengusaha itu memang penuh tantangan karena selalu beresiko. Yang ketiga, kalau di Amerika, mudah-mudahan di negara kita juga, pengusaha itu dipandang sebagai patriot. Patriot. Iya. Oke. Jadi memang dimuliakan gitu. Oke. Nah Pak, jadi tadi apa ya di kalimat pertama yang saya sebutkan bahwa katanya semakin besar perusahaan semakin tinggi pula potensi kehancurannya. Betul. Nah apa saya pikir teh perusahaan atau kalau udah besar mah Pak emang bisa langsung hancur gitu. Apakah ada masalah pas udah besar gitu Pak, gimana? Ya, yang namanya masalah itu kan tidak lepas. Masalah itu hadir sesuai dengan ukuran dari masing-masing usaha. Oke. Ketika misalnya mikro, masalahnya ya seputar masalah-masalah mikro. Ketika kecil, masalah yang muncul juga ya masalah-masalah seputar dunia usaha kecil. Ketika menengah juga demikian besar. Jadi masalah itu akan hinggap kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Semakin besar perusahaan, semakin besar juga masalahnya. Karena ternyata ketika perusahaan itu besar, dia mampu mengatasi masalah yang begitu besar juga. Jadi besar itu bukan ansih dengan masalah. Justru perusahaan itu besar karena dia mampu mengatasi masalah-masalah yang juga besar. Pada masa perusahaan menjadi besar, masalah itu sangat banyak karena yang dihadapi oleh perusahaan itu sekupnya bukan lagi kecil, bukan lagi lokal, bukan lagi nasional, bukan lagi regional, tetapi sudah mengglobal.
Berarti kalau kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih jauh, misalnya dengan perusahaan-perusahaan seputar kawasan ASEAN, kawasan Asia, kawasan dunia, tentu masalah juga akan besar. Kenapa? Karena mereka itu memang perusahaan tangguh. Jadi kalau mereka berhadapan dengan kita, karena mereka memang perusahaan-perusahaan besar, kita juga harus membesarkan diri supaya kita bisa mendapatkan perlawanan dari gempuran-gempuran perusahaan besar. Jadi intinya perusahaan itu akan senantiasa bersaing dengan perusahaan-perusahaan manapun sesuai dengan masing-masing level. Perusahaan besar dengan perusahaan besar. Demikian juga kecil menengah, dia akan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kecil menengah. Kalau misalnya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, mungkin kita mengatakan kurang adil. Karena yang besar itu lebih punya kekuatan, lebih punya kemampuan. Jadi masalah yang muncul pada perusahaan besar juga memang tidak lepas dari semua kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan seorang CEO, seorang manajer. Sukses perusahaan besar ketika memang CEO mampu memberikan perlawanan-perlawanan terhadap peta persaingan yang juga besar. Keuangan, kualitas barang, kualitas sumber daya manusia, kemudian juga dari kompetensi yang memang perusahaan andalkan menjadi salah satu andalan untuk bersaing. Itu juga memang akan senantiasa kita soroti. Kenapa? Karena kadang-kadang perusahaan kalau sudah besar itu biasanya suka lengah, merasa dia sudah besar, kemudian menganggap pesaing itu mungkin tidak selevel dengan dia, akhirnya sedikit demi sedikit inovasinya mulai pudar, berpikir kreatifnya juga mulai kurang, terlebih misalnya dia mulai mengabaikan terhadap tim. Itu bisa terjadi karena merasa dia sudah besar, sudah sukses, dan bahkan kalau sudah besar, saya mengibaratkan jalannya itu gontai. Kenapa gontai? Terlampau birokratis. Segala sesuatu itu memang dia buatkan sebuah SOP. Jadi gerak langkah perusahaan itu menjadi gontai, tidak langsing, tidak singset, tidak cepat. Birokratis, proses pengambilan keputusan bisa jadi lambat. Nah ini tantangan, ini sebetulnya celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pesaing. Nah ini memang bahaya ya kalau seandainya CEO atau manajer-manajer itu baik level atas, menengah maupun bawah tidak teliti melihat bagaimana peta persaingan yang sedang berkembang. Ancaman berat. Oke Pak. Tadi dalam kalimat Bapak ada kata mengabaikan tim nih Pak. Apakah ini juga mungkin Pak, apakah kan kalau perusahaan besar itu perusahaan kecil atau belum besar itu mungkin dari atasan atau dari yang punya itu bisa langsung ke tim gitu Pak. Nah kalau perusahaan besar kan pasti timnya juga punya beberapa atau banyak gitu Pak. Nah kenapa makin besar perusahaan makin sulit juga mungkin ini komunikasi makanya Pak, komunikasi antar tim. Masalahnya kan tadi birokrasi yang dibangun itu justru membuat perusahaan menjadi kurang leluasa untuk bergerak. Jadi ada proses perlambatan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Kenapa? Sudah mapan. Konsumen sudah tergantung. Pesaing sudah bisa dikalahkan. Dia lengah kan? Menganggap pesaing sudah bisa dikalahkan. Konsumen sudah mulai tergantung. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana perubahan preferensi konsumen itu senantiasa berjalan, bukan lagi misalnya bulan, bisa minggu, bisa harian, bisa menit. Itu terjadi perubahan perilaku konsumen. Jadi kalau kita menganggap merasa mapan dan mudah mengalahkan pesaing, berarti di situ kelengahan sebuah perusahaan besar. Coba aja kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dia bisa jadi lengah. Lengah misalnya memberdayakan tim. Lengah misalnya mengantisipasi pergerakan pesaing. Lengah misalnya melihat bagaimana preferensi konsumen itu mudah berubah, lengah. Kalau lengah, pesaing yang cerdas bisa melihat bahwa ini celah bagi dia untuk mengalahkan pionir tersebut. Nah ini harus hati-hati. Gimana karena Pak? Birokratis ya, birokratis sekali sehingga gerakannya itu menjadi lamban. Cara
mengatasi atau biar kita nggak lengah? Misalkan nih Pak, saya sudah menjadi yang punya perusahaan besar. Nah, biar saya nggak lengah gitu Pak, dan biar terus terpantau gitu, gimana? Oke, misalnya birokrasi tetap kita buat, tetapi jangan Mm, sampai birokrasi itu membuat pergerakan perusahaan menjadi kurang cepat, kurang tangkas, mm, kurang respon. mm, Caranya tentu perusahaan harus punya tim yang sifatnya itu bisa membisikkan atau memberikan hasil-hasil evaluasi. Ada oke. tim khusus yang bisa melihat pencapaian setiap tujuan-tujuan perusahaan. Mm, Kalau misalnya tidak tercapai, apa penyebabnya? Kemudian dia bisa memberikan solusi. Oh, mm. ternyata ini terlampau birokratis sehingga keputusan-keputusan tidak bisa cepat. Nah, ada Oh, oke. tim untuk mengisi itu supaya Mm, keputusan tetap cepat walaupun misalnya perusahaan itu besar. oke Jadi oke begitu. oke. Nah Pak, kalau perusahaan udah besar nih Pak, apakah semua karyawan itu, gimana ya maksudnya tuh, masih penting dalam perusahaan tersebut gitu? Ya jelas penting, tetapi kadang-kadang owner Mhm, atau mungkin juga CEO mhm, kurang memberikan perhatian kepada tim mhm. karena mereka merasa sudah besar. Mereka merasa sudah Oh, mapan. Sama seperti dulu ketika usaha kecil sudah memasuki masa sukses, mhm, dia kan menggunakan pendekatan one man show. mmm, Tidak sedikit pada perusahaan-perusahaan besar juga otoritas atau kepemimpinan yang bersifat otoriter itu bisa berjalan mhm, karena dia sudah merasa segala sesuatunya sudah bisa didapatkan. nah, Keuangan sudah dia dapatkan, pasar sudah bisa dia kuasai, pesaing sudah bisa dia jinakan atau mungkin mhm, kalahkan. mhm, Kemudian dari capaian-capaian itu, perusahaan besar merasa sudah mapan sehingga lengah, lengah. Lengah itu misalnya kita lihat inovasi terhadap produk kurang, mmm, perhatian kepada karyawan kurang. mhm, Kenapa? Sekarang konsumen membutuhkan saya, bukan mhm, saya membutuhkan konsumen. Wah, itu mah tuh bahaya. Nah, itu mhm. kan kadang-kadang sikap seperti itu selalu muncul. Oh, oke oke oke. Itu juga berarti bisa menjadi salah satu alasan perusahaan kehilangan karyawan terbaiknya ya, Pak, ya? Bisa jadi, Heeh. Gimana, bisa Pak, jadi. seberapa bahaya tuh? Kenapa karyawan-karyawan yang selama ini memberikan kontribusi baik Mhm, atau banyak mhm. kepada perusahaan mulai mengatur langkah untuk meninggalkan perusahaan? Karena mereka tidak ditempatkan pada porsi yang sebetulnya itu porsi dia. Artinya Oh, tidak mendapatkan reward, penghargaan, mhm, penghormatan. Yang namanya karyawan, apalagi sudah banyak berkontribusi, mhm. itu memang harus kita berikan berbagai macam penghargaan. Sehingga karyawan itu mendapat perlakuan yang, wah ini Iya iya. saya dimanusiakan oleh Mhm. pimpinan. Sehingga saya tentu akan loyal. Karena perusahaan-perusahaan besar itu pertama sudah merasa mapan, kemudian membuat birokrasi yang begitu rumit, Mhm, pada akhirnya peran karyawan itu menjadi kecil. mhm, Semuanya harus berdasarkan SOP bagaikan mesin. mmm, Dia pasti berontak. Jadi karyawan-karyawan yang selama ini memang kita anggap baik, mhm, lambat laun loyalitas dia mulai pudar karena apa? Perhatian kita terhadap karyawan menjadi kurang. mmm. Hati-hati para pengusaha besar, kalau sudah misalnya berada pada posisi besar, jangan lupa kebesaran yang kita raih selama ini merupakan hasil keringat juga para karyawan Iya kita, iya iya. tim kita. Mhm mhm. Jadi Hasil kita teamwork harus tetap ya. menghormati, kita tetap Iya. harus menghargai. Mhm mhm mhm. Nah, Begitu. gitu ya, sobat UMKM nih yang mungkin juga sudah berada di tahap, perusahaannya sudah besar, jangan lupa sama karyawannya ya gitu, karena perusahaan bisa menjadi besar juga karena karyawannya, Pak, ya, Iya karyawan yang betul. baik gitu. Nah, Pak, kan kalau barusan itu kita ngobrolin karyawan nih, Pak, sekarang ngobrolin pelanggan nih, Pak. Kan kalau perusahaan masih masih kayak kecil gitu, pelanggan itu bisa jadi merasa kayak dekat sama perusahaan, maksudnya teh karena mungkin timnya sedikit atau karyawannya sedikit jadi kayak dekat gitu. Nah, kalau perusahaan besar bisa gak sih Pak, pelanggan masih merasa dekat dengan perusahaan tersebut? Kan kembali, kalau sudah menjadi perusahaan besar, Mhm, apalagi levelnya multinasional, itu semuanya menggunakan birokrasi. mhm, Dan bahkan birokrasi itu menjadi hambatan. Satu, terlambat dalam merespon perubahan lingkungan. Yang kedua juga terlambat dalam melakukan inovasi. Yang ketiga juga tidak memberikan perhatian full
terhadap pelanggan. Kenapa? Karena dia menganggap pelanggan sudah tergantung kepada produk saya. Sombong gitu ya, Pak. Ego sekali, sombong sekali. Biasanya memang terjebak seperti begitu. Oke. Jadi sebaiknya pengusaha-pengusaha besar itu tetap saja menganggap semua orang, semua tim, semua pesaing itu merupakan bagian dari perjalanan usaha dia yang harus dia tetap muliakan. Pesaing kita muliakan, apalagi karyawan dan konsumen. Itu harus kita muliakan. Kenapa pesaing harus kita muliakan? Tanpa pesaing mungkin kita tidak akan bisa berpikir lebih inovatif. Kan begitu ya, ada tantangan. Oke, bentar Pak, bentar. Ini Pak pesaing atau kompetitor maksudnya tuh harus kita muliakan gimana Pak? Betul, jadi kita itu boleh bersaing tetapi dengan cara-cara yang memang indah, tidak merugikan, tidak saling menyikut. Ya sikut-sikutan. Dia pesaing yang sudah memberikan energi kepada kita. Loh, kok memberikan energi? Ya iyalah, tanpa pesaing mungkin saja inovasi kita itu kurang. Iya. Kan begitu. Kenapa misalnya Lisna menjadi mahasiswa punya urutan ke-1? Karena pesaing, Pak. Jadi saya harus punya target bagaimana caranya saya bisa melebihi usaha-usaha yang dilakukan oleh pesaing. Iya. Berarti kita itu menjadi orang nomor 1 kenapa? Ada pesaing. Betul. Aduh, saya tidak nyampe ke sana berpikirnya. Iya, ternyata kalau dipikir-pikir emang kayak gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, Pak, terus nih Pak, kalau perusahaan atau pimpinan besar di perusahaan itu sebetulnya kan masih bisa tahu ya situasi yang terjadi di istilahnya di lapangan gitu Pak. Nah tapi untuk mengontrol hal tersebut kan bisa aja Pak karyawan kita tuh bukan nakal ya. Jadi ngelaporin yang baik-baik padahal situasi di lapangan gak kayak gitu gimana Pak? Nah masalahnya satu, kalau pengusaha sudah merasa besar, saya seringkali menyoroti bahwa pengusaha itu menjadi kurang kontrol, terlampau percaya kepada karyawan, percaya kepada konsumen, percaya kepada pesaing. Padahal kepercayaan itu harus kita bangun dengan apa? Indikator-indikator yang memang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Jangan percaya karena misalnya laporan-laporan saja, tapi percaya itu karena memang raihan penjualan, raihan misalnya kualitas produk itu memang betul bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Jadi yang namanya pengusaha besar kontrolnya itu memang harus super, berlapis-lapis. Kontrol CEO, kontrol misalnya manajer bagian media, kontrol misalnya manajer bagian bawah, kontrol misalnya para karyawan. Kan sekarang ada teknologi digital, pakai digital saja. Cuma masalahnya kalau sudah menjadi pengusaha besar, kadang-kadang kita terganggu oleh kebesaran itu. Atau dengan kata lain kita terlena. Kita dininabobokan oleh prestasi yang selama ini kita raih. Itulah yang harus kita waspadai dan harus kita cermati. Karena tidak sedikit sudah besar tiba-tiba decline. Kan begitu ya. Kalau misalkan Pak sudah decline itu bisa Pak maju lagi nggak sih Pak? Bisa, tapi kita harus mencari sebuah strategi yang bisa membangun kembali kepercayaan dari pemasok, dari konsumen, dari karyawan termasuk juga pesaing. Begitu. Oke. Tapi Pak kalau perusahaan besar itu dibanding dengan perusahaan kecil, susah menerima perubahan gak sih Pak? Kayak adaptasinya lebih susah. Kan begini ya. Ini kita sedang membicarakan tentang perusahaan besar yang sudah merasa sukses. Kalau dia sudah merasa sukses, kemudian di situ ada celah kelengahan untuk mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi, kan biasanya akan terganggu oleh kehadiran pesaing yang lebih kuat, yang lebih jeli melihat kelemahan kita. Jadi walaupun misalnya kita sudah merasa besar, tidak boleh lengah dengan pengamatan terhadap perubahan lingkungan. Internal kita terus awasi, eksternal apalagi harus kita terus awasi. Jadi kalau pengawasan yang kita lakukan internal eksternal bisa dengan baik, tentu perusahaan besar itu bisa tetap besar dan bahkan lebih besar.
Oke. Eta tadinya. Tapi Pak merasa sukses. Nah, Pak sebetulnya definisi untuk perusahaan besar yang sukses itu gimana sih Pak? Ya kalau perusahaan besar itu pertama mungkin kita akan melihat dari sisi aktif Pak. Aktif Pak, lancar. Aktif Pak, tetap. Kalau kita uangkan misalnya sekian T. Kemudian juga dari sisi pasif Pak, ternyata hutangnya kecil tapi ekuitasnya tinggi besar. Berarti perusahaan tersebut memang dari sisi finance sangat baik. Oke. Nah masalahnya kalau sudah merasa besar, padahal memang besar ya, merasa besar itu biasanya suka lengah. Ketika lengah dan kemudian pesaing melihat celah kelengahan kita, maka itu akan menjadi sumber hambatan bagi pengusaha tersebut untuk mengembangkan usaha. Karena apa? Sebagian pasar sudah direbut oleh pesaing. Iya. Begitu. Oke. Banyak kasusnya. Misalnya di tingkat lokal kita bisa melihat tadinya pabrik itu maju tapi sekarang kurang. Oh ternyata tidak bisa beradaptasi kan? Kenapa tidak bisa beradaptasi? Karena dia tidak pernah melakukan pengamatan atau melakukan scanning terhadap perubahan lingkungan. Lengah. Iya. Oke. Kalau ini Pak di perusahaan besar misalkan Pak, kenapa ide-ide baru itu sering ditolak pas di perusahaan yang sudah maksudnya tuh gini Pak, kalau perusahaan kecil kan mungkin si tim atau karyawan punya ide gitu langsung kan dibicarain terus kadang ya udah diterima terus kayak gitu di eksekusi gitu. Kalau perusahaan besar apakah gitu juga atau susah Pak gitu? Kalau dalam perusahaan besar karena tidak ingin mengalami penurunan penjualan sehingga dia lebih cenderung bersikap tradisional, artinya masih menggunakan cara-cara lama dalam membuat barang dan mengolah misalnya karyawan. Tapi kalau perusahaan kecil karena memang singset, dia akan selalu respon terhadap perubahan. Tidak semua preferensi konsumen kita berlakukan dengan barang yang sama. Dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan untuk melayani konsumen, maka pesaing akan merebut konsumen itu. Cobian. Pasar apa? Dulu Nokia. Begitu besar. Iya. Tapi tidak lama kemudian tumbang kan? Iya. Kenapa? Karena dia merasa dengan produk seperti begitu, dengan inovasi yang sudah dia lakukan, kemudian dia bakukan, tidak mau lagi dengan perubahan-perubahan. Makanya dalam perusahaan besar itu R&D itu harusnya difungsikan secara optimal. R&D itu harusnya misalnya berkala ya, tiap bulan bisa memantau pasar apa yang menjadi perubahan yang terjadi di pasar. Hari ini minta begini, besok mungkin lain lagi. R&D. Karena itu R&D fungsikan. Oke. Pak kalau ngobrolin ini Pak Nokia. Pak. Nah kan Pak kalau di Garut juga kan banyak ya, bukan di Garut sih maksudnya ya, di Garut ada dan di Indonesia gitu Pak ya, kemarin tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bukan bangkrut, gulung tikar Pak. Sama aja. Sama aja. Bangkrut, gulung tikar. Kalau bahasa kita itu menurun. Menurun, oke. Lebih indah menggunakan kata-kata decline. Decline. Ya banyak perusahaan yang decline Pak. Dan setelah saya baca itu ya faktor-faktornya tuh ada kayak yang apa ya? Jadi biasanya perusahaan itu distribusi barangnya. Nah si itunya teh enggak nerima sekarang mah Pak. Jadi gimana ya? Kayak gitu ya Pak. Nah itu teh gimana Pak? Jadi begini, biasanya kalau perusahaan sudah besar, dari sisi internal itu ada beberapa sumbatan. Misalnya koordinasi antar masing-masing bagian menjadi lemah, menjadi rapuh. Sehingga jelas ini menjadi ancaman atau kekuatan yang selama ini dia andalkan menjadi lemah. Sisi eksternal, ternyata konsumen sekarang sudah mengalami perubahan selera. Perusahaan tidak bisa beradaptasi, sudah ditinggalkan konsumen, disalib oleh pesaing. Kemudian apa lagi? Karyawannya pada lari. Nah ini. Tapi
Pak kalau untuk perusahaan yang kayak mau menurun atau mau decline itu, apakah kayak sudah terlihat dari sebelum-sebelumnya atau soalnya Pak ada judul-judul beritanya tuh yang kayak, perusahaan ini tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba gulung tikar, apakah emang perusahaan itu ada yang tiba-tiba bangkrut gitu? Saya pikir karena mungkin saja pengamat melihatnya dalam waktu pendek. Oh, oke. Padahal itu semua berproses, mungkin bertahun-tahun. Misalnya begini, ketika R&D tidak banyak bekerja, kualitas produk menjadi membosankan. Kalau misalnya produk tidak ada perubahan, konsumen tentu akan mempertimbangkan untuk migrasi. Melihat bagaimana kualitas produk pesaing. Sudah, loyalitas pelanggan yang selama ini memang selalu diandalkan, pudar kemudian beralih ke produsen lain. Maka perusahaan itu lambat laun akan mengalami penurunan. Harusnya bagaimana? Kembali inovasi R&D, coba fungsikan lagi. Oke. Supaya perusahaan besar itu tetap bisa besar dan bahkan lebih besar. Tapi biasanya lagi-lagi ini memang menjadi sebuah hukum alam ya. Ketika merasa sudah besar, kita mengibaratkan seperti Apirman, tubuhnya sekarang berat 100 kilo. Kan jalannya gontai. Kemudian juga ketika kita panggil-panggil juga susah mendengar gitu. Bayangkan ketika orang sudah kegemukan. Kan susah ya, susah bergerak. Kurang inovatif. Checklist nanti alim cina. Kurang inovatif. Kemudian kegendutan, masa saya mau kepada orang-orang yang begitu. kan konsumen juga mengibaratkan begitu. Produk yang dia hasilkan karena memang kurang inovatif menjadi kurang menarik. Kalau sudah tidak menarik, siapa konsumen yang mau loyal terhadap produk itu? Siapa? Karena konsumen itu tentu ketika membeli barang ingin dia itu merasa puas dan bahkan dia itu mengharapkan ada barang-barang yang bisa melampaui harapan-harapan dia. Itu harus kita jeli lihat. Oke. Pak, kalau misalkan nih perusahaan yang dulunya besar dan udah decline gitu ya, udah ya seperti kita contohnya Nokia misalkan Pak. Nah tapi seperti tadi kata Bapak harus kembali inovasi, harus membuat produk yang menarik gitu Pak. Nah jika Nokia ataupun perusahaan-perusahaan besar lain yang udah decline melakukan hal tersebut, kembali inovasi gitu-gitunya ada barang baru menarik yang bisa bersaing dengan kompetitornya dengan produk yang sama yang sekarang lebih canggih gitu, seberapa persen kemungkinan Nokia bisa jaya lagi kayak waktu dulu jaya banget Mbak Nokia kalau dulu. menurut saya seberapa persen strategi yang dia gunakan sehingga strategi ini bisa mengalahkan pesaing. Jadi tanyakan kepada Nokia. Nokia misalnya sekarang berada pada posisi startup atau mungkin survive atau mungkin sukses atau mungkin take off. Sekali lagi kalau misalnya perusahaan besar jatuh, dia harus menjadikan pengalaman itu modal besar untuk membangun kembali kepercayaan dari masyarakat. Iya, betul. Mereka punya pengalaman. Iya, punya pengalaman. Jadi bangun kepercayaan masyarakat itu dengan produk-produk yang inovatif. Oke. Oke, Sobat UMKM gimana nih? Ada pembahasan kita hari ini seru sekali dan menggebu-gebu, apalagi barusannya saya contohkan Nokia karena betul Pak, dulu tuh ya kalau menurut saya Nokia tuh kayak di mana-mana tuh kayak Nokia gitu, tapi sekarang tuh siapa yang pakai Nokia gitu, jarang gitu Pak. Makanya sayang sekali gitu kalau bisa naik kan mungkin nih di sini ada yang perusahaannya lagi di tahap decline juga kan, jangan putus semangat kata Bapak juga bisa lagi ya Pak. Jangan. Pengalaman itu modal yang paling mahal. Apalagi kita sudah pernah jatuh. Masa kita jatuh kepada lubang yang sama atau keterlaluan? Apakah kita tidak punya mata, tidak punya perasaan? Ya kalau punya pengalaman kan jadi istilahnya kita gak mungkin memilih hal ini kalau nanti akan terjadi hal yang sama ya Pak ya. Iya betul. Kayak gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah banyak sekali ngobrol hari ini Sobat UMKM sama Bapak. Bapak sebelum kita ke sesi akhir nih Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada Sobat UMKM. Saya ingin mengajak kepada teman-teman UMKM dimanapun berada, walaupun misalnya kita berada pada posisi eksistensi, survive, success, take off, ataupun resource maturity, pengalaman itu jadikan sebagai
energi untuk membangun kembali perusahaan, apalagi misalnya perusahaan kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jangan patah semangat. Oke, itu dia. Aduh, kalimat dari Bapak yang terakhir, aduh jangan patah semangat. Terus juga tadi pengalaman itu adalah sesuatu yang paling berharga gitu. Ya Allah, Masya Allah. Semoga banyak hal positif yang dapat Sobat UMKM ambil dari perbincangan saya dengan Bapak hari ini. Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan podcast Elko Entrepreneurship, karena di podcast ini Sobat UMKM bisa juga bisa bertanya nih ya kepada Bapak. Nanti akan saya bantu pertanyakan jika Sobat UMKM punya pertanyaan terkait bisnisnya, mungkin terkait usahanya, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, terus juga like dan share video ini ke semua sosial media kalian. Kasih tahu teman-temannya yang punya usaha bahwa di podcast Elko Entrepreneurship ini ada podcast yang membahas terkait solusi UMKM, solusi bisnis gitu ya. Baik, mungkin untuk episode hari ini sekian terlebih dahulu. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.